Data berkomputer yang di materi ketiga. Kalau di materi 1 kemarin kalian sudah belajar mengenai pengenalan AutoCAD map untuk penggambaran, dan di materi 2 kalian sudah belajar mengenai plotting TDT di AutoCAD map. Yang di materi 3 ini kita akan mencoba mulai menggambar bidang tanah menggunakan data ukuran jarak gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat bidang tanah di data ukuran jarak. Sebenarnya untuk materinya sudah ada di modul praktik PDB di versi tahun berapa sih ini, 2014, dia ada di halaman 75 dan seterusnya. Mungkin kalau di versi yang baru 2019 atau 2020 nanti kalian bisa menyesuaikan halamannya, karena pada intinya nanti materinya sama aja kayak gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang, nanti kita akan membuat gambar bidang tanah lengkap dengan TDT-nya, lengkap dengan bangunannya, dan juga kita akan menggambarkan detail jalannya juga. Prinsip dari penggambaran menggunakan AutoCAD map ini sebenarnya nanti kita akan menggambar menggunakan jarak-jarak tertentu. Jadi untuk yang penggambaran saat ini kan kita full menggunakan data jarak ya. Jadi yang kita ukur di lapangan itu hasilnya adalah data jarak, dan nanti akan kita gambarkan di AutoCAD map. Nanti untuk yang materi selanjutnya kita akan belajar juga mengenai bagaimana kalau data yang kita peroleh itu adalah jarak dan sudut atau sudut dan sudut. Untuk yang sementara kita menggunakan data jarak dulu. Oke, jadi di depan saya sudah membuka software AutoCAD map-nya. Sudah saya setting di Classic Workspace. Kemudian saya juga sudah melakukan format seperti yang diajarkan di materi 1, format unit, format titik dan sebagainya gitu. Dan ini untuk yang pertama ini saya akan melakukan pengesetan layer. Kalau di materi 2 kemarin saya sudah sampaikan bahwa semua objek yang memiliki kesamaan tipe itu akan masuk ke satu layer kayak gitu ya. Nah itu nanti kita akan melakukannya juga. Jadi karena kita sekarang akan menggambar TDT, kita akan menggambar jalan, kita akan menggambar bangunan, dan kita akan menggambar bidang. Berarti kita punya 4 macam objek. Berarti kita akan menyiapkan 4 layer plus 1 yaitu untuk layer text. Jadi seperti yang di latihan sebelumnya, saya akan bikin dulu new layer gitu. Saya kasih nama ini TDT misalnya. Kemudian layer yang kedua adalah jalan. Layer yang ketiga adalah bidang. Layer yang keempat adalah bangunan, dan layer terakhir adalah layer teks gitu ya. Terus kemudian yang pertama akan kita lakukan adalah kita menggambar TDT dulu. Kita punya 2 TDT kalau di modul kalian bisa lihat, yaitu TDT 1 dan TDT 2. Kita set as current dulu, kemudian bisa setting warnanya sesuai dengan selera. Terus dan kita mau menggambarkan. Jadi kalau yang ada di modul itu TDT 1 koordinatnya 1000,1000. Jadi kita bisa klik di sebelah sini atau kita bisa tuliskan di komen PO gitu ya. Terus kita lihat 1000,1000. Tuh ada di sebelah situ. Kalau misalnya nggak muncul, kalian bisa zoom kemudian extend. Z enter extend. Itu dia pasti akan muncul ke layar. Itu. Terus kemudian yang titik kedua kita ketik PO lagi, kemudian koordinatnya adalah 1012.351,982.994. Kita enter, kemudian kita lihat zoom extend. Itu ya. Kita sudah punya 2 titik di sebelah sini, titik 1012 dan titik 982 dan titik 1000,1000. Jadi ada 2 titik yang ada di sini. Sebentar, saya mau cek dulu kenapa dia ukurannya berbeda. Point style, oke, set in absolute unit. Tuh ya, tadi karena saya set in relative to screen, tadi karena saya zoom jadi dia besar sendiri. Jadi saya set dulu absolute unit, kayak gitu. Oh, jadi masih kebesaran. Format, point style, mungkin saya bikin 4 saja. Tuh ya. Oke, masih kebesaran juga. Ini mungkin ininya agak beda-beda ya nanti angkanya yang ada di sini. Nah, oke, kita punya TDT 1, kita punya TDT 2 gitu. Kalau misalnya nggak mau lupa, kita bisa tuliskan teksnya di sini supaya nanti kalian bisa mengikuti ini TDT-nya yang mana yang 1, mana yang 2. Kita lihat di sini, kita langsung tulis TDT 1. TDT 1
saya kasih ini dia adalah 1. Besar enggak nih? Tidak, enggak pas. TDT 1, lalu yang sebelah sini adalah TDT 2. Saya copy paste ya. TDT 2 saya kasih sebelah sini saja. TDT 2. Gitu, lalu saya klik OK. Jadi kita sudah punya TDT 1 dan TDT 2. Lalu kalau kalian lihat di modul, yang akan kita lakukan adalah kita akan menggambar ruas garis A dan B. Ruas garis A dan B itu akan kita gambar dengan acuan jaraknya dari TDT 1 dan TDT 2. Kita lihat bahwa ruas garis A itu, titik A ada di sebelah sini, itu dia jaraknya adalah 1,2 meter dari titik 1 dan 21,262 dari TDT 2. Jadi untuk menggambar jarak dan jarak biasanya kita menggunakan bantuan circle. Jadi kita bisa klik di sini circle, atau kita bisa tulis circle C gitu ya, enter. Terus kita terus kemudian kita klik di TDT 1 ini, di tengah-tengah TDT 1, jangan lupa untuk menyalakan snapnya kayak gitu, dan kita ketik 1,2. Jadi kita punya lingkaran yang pusatnya di TDT 1 yang radiusnya adalah 1,2. Lalu selanjutnya kita bikin lingkaran lagi dari TDT 2 ini pusatnya dengan radius 21,262. Kita lihat enter. Terus kita lihat bahwa dua lingkaran ini berpotongan di sebelah sini. Kita lihat ya, di berpotongan di sebelah sini, maka kita akan bikin titik di sini. Nah, gitu ya. Kita akan bikin titik di perpotongan antara dua lingkaran itu. Saya hapus dulu lingkarannya. Oh, ini tadi masih masuk teks ya. Jadi saya ubah dulu dia adalah layer jalan. Gitu ya. Dia adalah layer jalan. Terus kemudian saya lihat kayak gitu ya. Jadi di sini adalah titik A. Artinya adalah bahwa titik A ini jaraknya adalah 1,2 meter dari TDT 1 dan 21,262 meter dari TDT 2 gitu ya. Jadi kita lihat dia diukurnya adalah dari sini, kemudian juga ditarik kita ukur dari sini ke sini juga. Jadi ini ada 1,2 dari TDT 1 dan 26,262 dari TDT 2. Seperti itu. Kalian bisa cek dimensionnya kalau misalnya kalian nggak yakin. Kayak gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan penggambaran titik B. Titik B itu jaraknya adalah 21,031 dari TDT 1. Jadi kita bikin circle lagi. Pusatnya dari TDT 1 yaitu 21,031 meter. Kemudian dari titik 2 dia jaraknya adalah 1,548 itu ya. Tuh, enter. Nah, ini belum saya set current. Jalan. Oke, set current. Oke, lalu berarti perpotongan antara titik dua lingkaran ini dia sudah menjadi titik B. Jadi kita kalau sudah bisa menghapus lingkaran kecil dan lingkaran besar supaya nggak semrawut. Jadi ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Kita bisa langsung kasih nama. Di sini misalnya, titik A, titik A. Kemudian di sini juga titik B. Di sini adalah titik B. Tuh, setelah kita mendapatkan titik A dan titik B, maka yang selanjutnya adalah kita gambar titik C dan titik D, ruas jalan C dan D. Jadi untuk membuat garis jalan C itu, titik C itu jaraknya adalah 4,361 dari TDT 1 ya. Jadi kita bikin lingkaran dengan radius 4,361 dari pusatnya di TDT 1 dan dari TDT 2 dia jaraknya adalah 21,262. Ini dari TDT 2 jaraknya 21,262. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin lingkaran lagi. Dari TDT 1 jaraknya 4,361. Kemudian dari TDT 2 dia jaraknya adalah 21,628. Oke. Keluar. Sorry. Salah. Circle dia pusatnya di TDT 2.
jaraknya adalah 21,268 gitu. Oke, jadi dia punya perpotongan di situ kan, kita ambil poin sebelah sini, lalu kita hapus lingkaran yang sudah tidak dipakai. Itu kita sudah punya titik C. Selanjutnya adalah titik D, itu adalah 21,218 dari TDT1. Kita bikin lingkaran lagi dari sini, 21,218 dari TDT1. Kemudian dari TDT2 dia jaraknya adalah TDT2 ya. Dari TDT2 circle dari TDT2 dia jaraknya adalah 4,746. Enter. Jadi perpotongannya di sini adalah titik D. Kita bikin poin di sini titik D. Itu ya. Jadi ini kita buang. Itu kita sudah punya ABCD. Jadi ada TDT1, TDT ini coba saya cek propertiesnya. Oh, dia masuk layer jalan. Dia harusnya masuk layer TDT gitu. Jadi kita sudah punya titik ABCD, TDT1 dan TDT2. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan kedua titik ini menggunakan polyline dari A, B, enter, C, D gitu juga menggunakan polyline. Jadi kita sudah punya jalan A, B dan C, A, B, C dan D. Untuk titiknya kita hapus saja itu karena kita sudah tidak pakai yang di jalan ini, dan kalian bisa kasih nama sesuai dengan ini ya, A, B, C, D. Yang tadi di sini adalah C, terus kemudian yang di sini adalah D. Itu ya, A, B, C, D. Oke. Itu ya, kita sudah punya ruas jalan A, B, C dan D. Tuh, terus kemudian kita juga pengen memperpanjang jalan ini supaya dia agak ini ya, supaya dia nggak pas di sini. Jadi kita perpanjang ke sini dan kita perpanjang ke sini. Kita menggunakan lengthen. Lengthen itu dia memperpanjang maksudnya. Untuk memperpanjang garis itu, maka yang akan kita lakukan adalah L atau LEN gitu ya, lengthen. Kemudian kita klik di titik yang akan kita perpanjang, misalnya di sini gitu ya. Kemudian kita enter. Jadi kita bikin lengthen. Kita akan memperpanjang titik A, B, dan C dan D itu supaya dia nggak terlalu mepet. Kita menggunakan fungsi lengthen atau memperpanjang. Kita ketik di sini len, LEN, kemudian kita tulis D, delta gitu ya. Ke enter, delta lengthnya itu adalah 2. Jadi kita memperpanjang 2 meter kayak gitu. Kemudian kita klik select objek go 2, 3 dan 4. Jadi kita sudah memperpanjang, kalau sudah selesai enter. Jadi kita sudah memperpanjang garis ini 2 meter ke sana dan 2 meter ke sana seperti itu. Kita menggunakan fungsi lengthen. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah punya ruas garis ABCD, sudah punya TDT12, yang akan kita lakukan adalah melakukan penggambaran bidang tanah. Bidang tanah di sini kalau di modul kita lihat dia bidang tanahnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita lihat bidang tanah titik 1 itu kalau dari modul ya, titik 1 itu dia panjangnya adalah 6,235. Kemudian dari TDT1 ya, kemudian dari TDT2 panjangnya adalah 18,645. Jadi seperti tadi prinsipnya kita selalu menggunakan lingkaran. Jadi untuk menggambar titik 1 itu dari TDT1 kita kasih panjang, kita bikin lingkaran dengan radius 6,235 itu. Kemudian dari TDT2 itu panjangnya adalah, jaraknya adalah 18,645. Enter gitu ya. Oke, kita supaya nggak lupa, kita current dulu bidangnya. Kita kasih warna yang lain ya, warna merah misalnya. Oke, itu kalian bisa pilih warna yang terserah. Kemudian perpotongan antara dua titik ini dia menjadi titik 1. Perpotongan antara dua lingkaran ini dia menjadi titik 1 itu ya. Jadi kita bikin PO untuk bantuan aja, nanti dia titik 1 di situ. Lalu kita bisa delete dan delete.
gitu. Terus kemudian kita bikin titik 2. Titik 2 itu jaraknya adalah 15,912 dari titik 1 dari TDT 1 dan 6 meter 6,074 dari TDT 2. Jadi kita selalu lihat acuannya ya, dari TDT 1 itu berarti kita bikin circle pusatnya di TDT 1, jaraknya adalah 15,912. Kemudian dari TDT 2 kita bikin circle juga, jaraknya adalah 6,074. Enter gitu ya. Jadi sebentar, ada yang salah kayaknya. ABCD 15 dari TDT 2 jaraknya adalah 6, saya ulangin aja ya. Oke. Jadi dari TDT 1 dari titik 1, sorry salah. Bukan dari TDT 1. Jadi titik 2 itu jaraknya adalah 15 meter dari titik 1. Titik 1 kan ini ya. Jadi kita bikin center di sini, jaraknya adalah 15,912 dari titik 1 dan 6,074 dari titik 2, kayak gitu. Jadi kita bisa bikin titik di sebelah sini, klik di sebelah sini, dan ini bisa kita hapus gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah punya titik 1 dan titik 2. Selanjutnya kita akan gambar titik 4. Titik 4 itu jaraknya, kalian selalu lihat ya, kalau di modul itu kalian lihat titik 4 itu jaraknya dari mana dan dari mana ukurannya dia. Jadi titik 4 itu 1, 2, kita gambar titik 4 ya. Titik 4 itu jaraknya adalah 26 meter, 26,129 dari titik 1 gitu, dan 31,586 dari TDT 1, dan kita akan mendapatkan titik 4. Jadi kita klik dulu, kita bikin circle dulu dari titik 1. Titik 1 di sebelah sini kan tadi jaraknya adalah 26,129 dari titik 1. Kemudian kita bikin circle lagi, jaraknya adalah 31,586 dari TDT 1 kayak gitu. Berarti dia ngukurnya dari titik 1 dan TDT 1 kayak gitu. Jadi di sebelah sini ya, saya zoom, udah saya extend, itu berarti titik 4 ada di sini. Oke. Lalu saya delete dulu ya dua lingkaran ini. Jadi kita sudah punya 1, 2, dan 4. Yang selanjutnya kita bikin titik 3. Titik 3 itu diukur dari titik 4 dan titik 2. Nanti kalian lihat di modul. Kalau misalnya bingung mengikuti perkataan saya, dari titik 4 dan titik 2. Nanti diukurnya dari sini berapa, dari sini berapa gitu. Dari titik 4 jaraknya adalah 16,155. Kita pakai circle 16,155. Kemudian dari titik 2 circle lagi, jaraknya adalah 26,231. Enter gitu. Lalu kita bikin poin lagi seperti ini. Nah, berarti kita sudah punya titik 3 dan kita bisa menghapus lingkarannya dan bisa menggunakan polyline untuk menghubungkan dua titik ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah punya bidang tanah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ininya dihilangin aja titiknya itu ya, karena ini cuma buat bantuan aja itu dan itu. Oke, kita sudah punya bidang tanah 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa kasih huruf di sini. Kalau misalnya kasih hurufnya susah, kalian bisa matiin dulu snapnya itu ya, di sini. Terus ini saya bikin 1, ini lebih kecil aja, misalnya 0,8 atau kurang kecil ya, 0,5 gitu ya, biar dia beda dengan yang ini, biar gak terlalu bingung. 1, terus 2 nya di sini, 2. Oke, kemudian 3 nya di sini, terus 4 nya di sini. Oke,
Kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan membuat bidang tanah. Jadi bidang tanahnya adalah A, B, C, D, E, F. Kita punya bidang tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 ya, agak nggak beraturan kayak gitu. Untuk membuat bidang tanah A, B, C, D, E, F itu kita lihat yang di modul ya. Kalau di saya halaman 79, kalian bisa menyesuaikan nanti modulnya yang di versi 2019 atau 2020 itu. Dari kita bikin dulu yang pertama adalah titik C. Titik C itu ada di sekitar sini, di sekitar sini. Titik C itu diukur dari titik 1 dan dari titik 2 gitu ya, dari titik 1 dan dari titik 2. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya dari titik 1 itu adalah 9,852, dari titik 2 9,9 gitu. Jadi nanti pertemuan dari dua garis itu adalah titik C gitu ya. Berarti kita bikin circle lagi, kemudian oke, snapnya belum saya nyalain lagi. Oke, jadi kita bikin titik C lagi di situ. Dari titik 1 itu jaraknya adalah 9,852, enter. Kemudian kita circle lagi, jarak dari titik 2 adalah 9,9, enter. Oke. Oh, saya belum, ini berarti dia bangunan. Saya karena ya bangunan mau dikasih warna kayak biar enak biru kali ya. Oke, gitu ya. Jadi pertemuan dua titik itu adalah titik C. Kita bikin poin PO di situ, titik C sebagai titik bantu. Lalu ini saya hilangkan. Selanjutnya kita menggambar titik D. Titik D itu kalau di modul kita lihat dia diukur dari titik C dan dari titik 2 itu ya, dari titik C 4,322, dari titik 2 6,875. Jadi kita lihat di sini, kita bikin circle, dari titik C ini 4,322, dari titik 2 itu 6,875, enter. Itu kita bikin PO di situ, lalu klik di sini, sorry. Sudah selesai ini. Oke, kita punya titik C, kita punya titik D gitu. Selanjutnya adalah kita bikin titik E. Titik E itu kalau dilihat dari gambarnya itu di sebelah sini, dari summary sebelah sini. Terus kemudian kita lihat titik E itu jaraknya diukur dari titik D dan diukur dari titik 3. Jadi kalian jangan bingung ya, nanti kalian harus lihat dia digambar dan diukur dari mana gitu ya. Dari titik D itu dia jaraknya adalah 14,335, kemudian dari titik 3 itu jaraknya adalah 7,347, enter kayak gitu. Berarti dia ada di, kalau perpotongnya ada dua seperti ini, kira-kira sebelah mana? Kalian bisa mengira-ngira dari sketsanya kan, berarti kalau kita yang pakai adalah yang dalam gitu ya. Jadi kalian jangan bingung karena ini biasanya juga perpotongannya akan lebih dari satu, tapi kalian harus mengira-ngira di mana letaknya, di mana letaknya titik yang akan kita pakai itu dari sketsanya gitu. Kita sudah punya titik D, sekarang titik E gitu ya, 3 titik E. Terus kemudian sekarang kita akan menggambar titik F. Titik F itu ada di sebelah sini dan kita lihat bahwa dia diukur dari titik E dan diukur dari titik 4 gitu ya. Jadi dari E dan dari 4 gitu. Jadi kita bikin circle lagi, dari titik E dia jaraknya adalah 8,795, kemudian dari titik 4 jaraknya adalah 6,999, enter. Dan disitulah dia juga ada titik F gitu ya. Tuh, jadi bukan yang sini ya, bukan yang perpotongan yang di luar, tapi yang perpotongan yang di dalam yaitu titik F ada di sebelah situ. Kemudian setelah titik F selesai, kita akan menggambar titik apalagi sini, titik A. Titik A itu di sekitar sini. Titik A dia diukur dari titik F dan diukur dari titik 1. Jadi diukur dari F dan diukur dari 1 gitu ya. Seret dan seret gitu. Dari F dia jaraknya adalah, circle lagi, jaraknya adalah 12,008. Kemudian dari titik 1 dia jaraknya adalah 8,460, enter.
kayak gitu. Nah, ini berarti kita bikin VO lagi, lalu ada di sebelah sini, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita hilangkan ininya. Terus ada apa lagi sih? Sudah titik, ini sudah titik F, A, kemudian kita bikin titik B yang terakhir. Kita bikin titik B itu jaraknya dihitung dari titik A dan titik 1. Titik A dan titik 1. Dari titik A, circle, jangan bingung ya. Dari titik A itu jaraknya 4,842 dan dari titik 1 jaraknya adalah 11,155. Enter gitu, dan dia pastinya ada di sebelah yang sini. Oke, kita sudah selesai menggambar bidangnya, tinggal menggambar bangunannya, tinggal kita hubungkan dengan menggunakan polyline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klik kanan, enter. Terus kita buang titik-titik bantunya aja gitu. Terus kemudian kita juga pengen ngasih dia ABCDEFG nya. Saya copy dari yang kecil aja, Ctrl C, Ctrl V. Itu saya matikan dulu snapnya. Dari sini adalah A, itu ya, A. Oke, lalu saya copy lagi. Di sini adalah B. Oke, lalu saya copy lagi, Ctrl V. Di sini adalah C. Terus kemudian di sini adalah D. Terus kemudian di sini adalah F. Dan di sini ada C, D, E, F ya. Oke. Di sini adalah E. Terus di sini adalah F. Gitu. Sudah selesai ya. Oke, cepet kan? Jadi kita sudah punya bidang titik TDT, sudah ada jalannya, terus kemudian ada bidang tanahnya dan juga ada bangunannya, dan kita sudah ngasih atribut-atribut di sebelah sini kayak gitu. Nah, jangan lupa juga kalau kita bekerja dengan AutoCAD atau dengan software apapun yang untuk pengukuran pemetaan, kita jangan lupa untuk selalu menspesifikasi layer-layernya ini ya. Untuk menspesifikasi layer-layernya itu kalian harus mengidentifikasi ada berapa jenis benda sih yang di situ. Misalnya ada bangunan, bidang, jalan, sungai, terus kemudian TDT dan apa sebagainya, misalnya tiang listrik atau apa kayak gitu, berarti dia harus dimasukkan ke dalam satu layer kayak gitu. Jadi jangan langsung, kalau misalnya kalian nggak men-setting ini kan dia akan semuanya masuk ke default layer 0 kayak gitu, jangan. Jadi kalian pisah-pisahkan itu menjadi menjadi satu layer kayak gitu. Terus kemudian kalau kalian pengen melihat dia memberikan ukuran kayak gitu, kalian bisa klik di dimension ini, terus kemudian bisa klik di quick dimension, terus enter. Oh sorry, karena kita belum setting ya, karena kita belum setting dimensinya, tadi saya belum melakukan setting dimension. Oke. Kalau dimensionnya kan harus disetting dulu di format ini, atau kalian bisa pakai yang ini aja deh, yang align misalnya, dimension align, terus kalian klik dari sini ke sini. Nah, itu dia sudah langsung otomatis tersetting dimensinya. Tapi nanti kita harus format dulu ya, format dimension seperti yang ada di modul 1 dulu gitu. Tadi saya nggak ngeset format dimensionnya, ini disesuaikan aja. Modify, terus ya desimal, dia 3 angka di belakang koma, terus kemudian apalagi sih ya, nggak lupa, unit formatnya adalah degree minute second, dia seperti ini. Terus kemudian ada juga lines, itu dimension line 1, dimension line 2, extension line 1, extension line 2, terus apalagi ya saya lupa gitu. Primary unit sudah ya tadi ya gitu, simbol and arrow sudah, teksnya vertikalnya itu dia send above gitu, ini align with dimension line, kemudian oke, kayak gitu. Nah, kita bisa ngasih dimensi dia garisnya di sini. Nanti kalian bisa atur tinggi rendahnya, dia mau diletakkan di sebelah mana. Misalnya di sini. Itu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian misalnya mau lagi dimension line, dia dari sini ke sini gitu misalnya.
Nah, ini untuk teksnya bisa kalian perbesar, perkecil sesuai dengan yang mau kalian lakukan. Oke, seperti itu. Untuk yang pertemuan ketiga ini, untuk lebih jelasnya, semua data semuanya ada di modul. Semua data ada di modul, kalian bisa mengikuti itu. Yang penting pokoknya kalian melihat dia diukur dari titik mana dan mana. Dia dalam satu titik itu selalu diukur dari dua tempat. Jadi dia selalu diikat dari dua tempat. Misalnya titik 3 ini dia diikat dari F dan dari E, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana kalau kita menggunakan data jarak dan sudut untuk melakukan penggambaran. Itu ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya. Oke, selamat mengerjakan dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.